Waspada, sifilis bisa sebabkan kelumpuhan ya guys ya. Sifilis adalah penyakit menular yang menyebabkan terutama melalui aktivitas seksual, termasuk seks oral maupun terkadang penyakit ini dapat ditularkan ke orang lain melalui ciuman dalam waktu lama atau kontak tubuh. Meski penyebaran melalui luka, sebagian besar luka ini tidak bisa dikenali. Orang yang terinfeksi sering tidak menjadi penyakit ini tanpa sadar menularkan ke pasangannya. Orang yang terinfeksi sering tidak menyadari penyakit ini dan tanpa sadar menularkan ke pasangannya. Ibu hamil yang mengidap sifilis bisa menularkan ke bayinya yang sedang dikandungnya. Penyakit ini yang disebut sifilis bawaan dapat menyebabkan kelainan atau kematian pada sang buah hati. Namun kamu perlu tahu bahwa sifilis tidak dapat disebarkan melalui kursi toilet, kenop pintu, kolam renang, bak air panas, bak mandi, pakaian bersama, atau peralatan makanan. Benarkah sifilis disebabkan kelumpuhan? Pada umumnya sifilis terjadi dalam 3 tahapan, yaitu sifilis primer. Mereka dengan sifilis tahap ini akan mengembangkan 1 atau lebih luka. Nah, luka biasanya berupa bisul kecil dan tidak menimbulkan rasa sakit. Mereka terjadi pada alat kelamin atau di dalam atau di sekitar mulut antara 10 hingga 90 hari setelah paparan. Biasanya ini bisa sembuh tanpa perawatan tanpa bekas luka dalam waktu 6 minggu. Yang kedua, sifilis sekunder. Tahapan ini bisa berlangsung 1 hingga 3 bulan dan dimulai dengan 6 minggu hingga 6 bulan setelah paparan terjadi. Gejalanya adalah pengidap mengalami ruam merah pada telapak tangan dan telapak kaki. Pengidap juga mengalami kutil yang lembab di selangkangan, bercak putih di bagian dalam mulut, pembekakan, kelenjar getah bening, demam, dan penurunan berat badan. Sifilis tahapan ini dapat sembuh tanpa pembunuhan pengobatan. Yang ketiga, sifilis laten. Pada tahap ini infeksi bersifat dorman tanpa menyebabkan adanya gejala. Yang keempat, sifilis tersier. Jika infeksi tidak diobati, terjadi perkembangannya ke tahap yang ditandai dengan masalah parah pada jantung, otak, dan saraf yang menyebabkan kelumpuhan, kebutaan, demensia, tuli, hipotensi, dan bahkan kematian. Nah, apa sih tindakan pencegahan yang bisa dilakukan? Sayangnya tidak ada vaksin untuk mengatasi sifilis. Untuk bisa membantu terhindar dari penyakit menular ini, kamu bisa melakukan tips berikut. Satu-satunya cara untuk terhindar dari sifilis dengan tidak melakukan hubungan seksual. Pilihan terbaik berikut adalah melakukan hubungan seks monogami atau hanya dengan satu pasangan, tidak berganti-ganti, dan pastikan pasangan tidak terinfeksi. Yang kedua, gunakan pengaman untuk mencegah risiko tertular sifilis. Namun kondisi ini terjadi hanya jika pengaman menutupi lukanya. Yang ketiga, hindari pemakaian narkotika dan obat terlarang. Penggunanya secara berlebihan dapat membuat kamu mengarah pada praktik seksual yang tidak aman. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bagi teman-teman yang mencari produk untuk sifilis dan gonorrea, saya ada rekomendasi namanya Gangse dan Fuchsia. Ini ya, maaf ya kalau tidak kelihatan. Ini ya. Ini 100% dari bahan herbal tanpa efek samping. Terbuat dari ekstrak daun alang-alang, kumis kucing, sambiloto, cacing tanah, dan amilum yang bermanfaat untuk membantu merasakan air seni dan membantu meringankan gejala penyakit kelamin. Nah, bagi teman-teman yang ingin lebih tahu tentang Gangjigosia ini ya, bisa langsung konsultasi gratis, bisa cek nomor WhatsApp yang tertera di bio atau klik link yang tertera di bio ya. Sekian dari saya, terima kasih.